Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko di Omah Kayu Yogyakarta, teman-teman. Jadi teman-teman, di malam hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol singkat lah seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang ataupun menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi malam hari ini saya pengen menganalisa, pengen lihat salah satu potensi salah satu capres ya, yaitu Prabowo Subianto yang memang sepertinya hampir bisa dipastikan juga akan maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu ya teman-teman, akhir-akhir ini Prabowo Subianto memang intens sekali ya. Bapak Prabowo Subianto ini melakukan safari politik atau dibilangin juga silaturahmi lah ke tokoh-tokoh purnawirawan pensiunan daripada TNI dan Polri ya gitu kan. Sampai beliau juga ya lumayan lah rekonsiliasi kalau dulu dengan Jenderal Purnawirawan Jenderal Wiranto itu kan. Dulu kan memang kayaknya berseberangan, sekarang juga pun Bapak Wiranto itu sekarang juga mendukung beliau gitu kan. Ini hasil juga silaturahmi beliau ke para purnawirawan jenderal baik dari kalangan TNI ataupun Polri, dan sepertinya juga dukungannya besar sekali ya dari para mantan perwira-perwira dari Polri ataupun TNI gitu kan, pensiunan. Sepertinya itu semacam regrouping lah, menyusun kekuatan ulang, karena memang kemungkinan besar suara daripada Prabowo Subianto ini juga banyak berkurang ya, akan banyak berkurang pendukungnya, karena memang di Pilpres 2019 yang lalu beliau kan memang juga sempat ketika berkompetisi dengan Presiden Jokowi, beroposisi dengan pemerintahan, banyak sekali gesekan keras sampai juga ada korban jiwa gitu kan. Dan memang akhirnya beliau dengan alasan rekonsiliasi bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi yang sebetulnya notabene-nya adalah oposisi dari Partai Gerindra sendiri gitu kan, dengan alasan rekonsiliasi nasional gitu kan. Yang kemungkinan besar memang banyak pihak yang memang menyatakan kecewa berat gitu kan, merasa juga sakit hati karena memang udah memperjuangkan berat Prabowo Subianto di Pilpres 2019, tapi kemudian bahkan beliau kemudian bergabung dengan oposisi ya, lawan politiknya waktu itu kan. Nah, terlepas dari itu artinya memang untuk saat ini kalau mau maju di Pilpres 2024, mau nggak mau akhirnya Prabowo Subianto juga harus regrouping lagi, menyusun ulang kekuatan. Makanya beliau sepertinya mengadakan safari politik ataupun silaturahmi, utamanya ya ke basic yang memang sama akarnya dengan beliau, yaitu dari pensiunan ataupun mantan daripada perwira daripada TNI ataupun Polri. Dan itu memang pas ya teman-teman, sehingga kemudian bisa sampai Jenderal Purnawirawan Jenderal Wiranto juga akhirnya mendukung beliau gitu kan. Terlepas dari itu artinya memang Prabowo Subianto memang harus melakukan regrouping itu tadi, menyusun ulang kekuatan beliau gitu kan. Dan yang terakhir paling hangat adalah ketika beliau kemudian bertemu dengan wali kota Solo, yaitu Mas Gibran gitu kan. Dan pada saat itu juga ternyata relawan Joko Widodo yang memang sekitar ada 18 organisasi kalau nggak salah ya itu kan, yang kemudian juga ternyata perwakilannya ada juga waktu itu di Solo. Begitu juga relawan Gibran, itu semuanya juga kemudian ketika diwawancarai oleh stasiun televisi dan media sosial gitu kan, ternyata sebagian besar relawan Joko Widodo dan Gibran gitu, yang ada memang sebagian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ternyata mereka juga secara sepihak gitu kan, saya bilang mendukung Prabowo Subianto ya, capres Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang sepihak? Karena memang kalau kita lihat kemudian disusul pernyataan Presiden Joko Widodo dan juga
Mas Gibrannya juga mereka belum memberikan dukungan ya, belum menyatakan dukungan kepada siapa mereka mendukung untuk capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, walaupun gitu kan kesannya aneh gitu kan, karena nggak mungkin relawan ini kan cuman apa ya, namanya relawan ini kan sebetulnya kan cuma nurut sama pimpinan lah gitu kan. Relawan pastinya dengan pengetahuan pimpinan ataupun koordinasi daripada pimpinan, nggak mungkin mereka akan mengambil keputusan sendiri gitu kan. Nah ini agak sedikit aneh dan rancu kalau menurut saya, tapi teman-teman juga mungkin udah cerdas, para pemirsa juga udah ngerti lah gitu kurang lebihnya gitu kan. Yang jelas paling enggak gitu Prabowo Subianto itu untuk saat ini juga udah bisa merebut hati daripada sebagian pendukung Joko Widodo gitu kan. Dan kalau Gibran skupnya lebih kecil ya di kota Solo, tapi kalau Presiden Joko Widodo kan skupnya besar. Artinya memang kemungkinan besar beliau pasti nanti safari politiknya, silaturahmi politiknya, pasti strateginya untuk Prabowo Subianto adalah untuk kemudian mempromosikan dirinya di tempat, ataupun nanti ketika masa kampanye dimulai pastinya titik tekan kampanye adalah di mana di provinsi-provinsi yang dimana Presiden Jokowi memang kemarin menang telak gitu kan, menang telak seperti menang lah kayak di Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh memang sepertinya memang menu wajibnya Prabowo Subianto gitu kan, karena memang suka nggak suka memang untuk saat ini kan memang tampak ya kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan juga anak-anaknya gitu kan, dan tampak kedekatannya seperti itu kan, kedekatannya, dan kemudian memang juga mendapatkan dukungan daripada relawan Joko Widodo dan juga relawannya Mas Gibran gitu kan. Artinya memang Prabowo Subianto sudah berhasil kan gitu kan. Dalam hal ini Prabowo Subianto berhasil mengambil hati para pendukung Jokowi, walaupun memang sebagian, karena seperti yang kita tahu sebagian pendukung Jokowi ya sudah banyak yang kemudian mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, walaupun juga ada sebagian relawan Jokowi yang masih menunggu instruksi ataupun komando daripada Presiden Joko Widodo untuk arahan kemana mereka akan memberikan dukungan pada capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Itu yang kita lihat ya teman-teman, dan memang Prabowo Subianto sepertinya memang posisinya memang kalau kita lihat juga kalau nggak ada perubahan sampai dengan Pilpres nanti memang posisinya menguntungkan dalam artian ini kan, karena memang kalau kita lihat memang kenapa Presiden Joko Widodo juga memposisikan beliau sepertinya di tengah-tengah dan memberi angin bagi Prabowo Subianto gitu kan, karena memang kita tahu sepertinya memang Presiden Joko Widodo ini pengen menancapkan pengaruhnya ya kepada calon presiden yang memang berpotensi untuk menang di Pilpres 2024 nanti, baik Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto gitu kan. Sepertinya seperti itu teman-teman gitu kan, menancapkan pengaruhnya gitu kan. Artinya memberi angin surga, harapannya nanti kalau bisa ya memang posisinya ketika ada 3 capres yang maju, harapannya ya kalau menurut saya itu analisa saya, harapan daripada Presiden Jokowi ya kalau ada 2 putaran gitu kan, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, harapannya adalah yang lolos seleksi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sehingga nanti di putaran kedua itu all president man match kan gitu kan ya, orang-orangnya memang yang didukung Presiden Joko Widodo yang akan kemudian bertarung di situ ya di putaran kedua, itu prediksi ya gitu kan. Yang tentunya kalau siapapun yang menang ya kemungkinan besar adalah Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh terhadap capres yang akan menang di Pilpres nanti gitu kan. Kecuali Anies Baswedan ini kan juga kuda hitam kan gitu kan, PR-nya kan gitu kalau kita lihat kan. Jadi tapi memang juga krusial, karena kalau kemudian Prabowo Subianto itu sepertinya kan memang ini posisinya juga repot ya. Jadi kalau kemudian Prabowo Subianto itu kemudian kita berandai-andai lah, namanya juga analisa ya teman-teman. Kemudian umpamanya calonnya ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, kemudian yang lolos Prabowo Subianto ketemu Ganjar Pranowo di putaran kedua.
Yang repotnya ya pastinya suaranya Ganjar Pranowo juga udah terbelah kan, ini kan paling enggak kan yang dari Jokowi mania atau Jokowi relawan Jokowi, ya kemungkinan besar pemilihnya ataupun simpatisannya Anies Baswedan di putaran kedua bisa kemungkinan besar akan beralihnya ke Prabowo. Limpahan suaranya juga akan beralih ke Prabowo. Begitupun kalau memang skenarionya seandainya gitu kan ada 2 putaran, kemudian yang maju adalah Prabowo Subianto ketemu Anies Baswedan, kemungkinan besar gitu kan suaranya pendukung Ganjar Pranowo pun semuanya pasti akan melimpah ke Prabowo Subianto. Jadi memang diuntungkan gitu kan, baik yang mau ke nanti tereliminasi di putaran pertama itu apakah Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo, tapi kayaknya posisi Prabowo Subianto itu memang dia memposisikan sekarang ini di tengah-tengah gitu kan. Kalau ada kanan sama kiri, kita bilang kanan sama kiri, Prabowo ini posisinya di tengah-tengah, berusaha dia di tengah-tengah gitu kan. Nah itu yang kita lihat ya memang, dan memang ya punya potensi artinya gitu kan. Dan memang yang menjadi ganjalan kan masalahnya kan di sini Anies Baswedan gitu kan, makanya memang walaupun dikatakan berdasarkan survei-survei yang ada selalu urutan ketiga, tapi sepertinya juga banyak upaya memang biar nggak maju gitu kan nggak maju, dan mereka dianggap mungkin sebagian pengamat, beberapa tokoh juga nganggapnya sah-sah aja, makanya juga sepertinya juga serem, ngeri juga ya, seperti masih panjang ini kan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan, seperti adanya pendekatan ke partai-partai, dari partai tertentu ke partai-partai pengusung koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan gitu kan. Artinya memang kalau sampai kemudian salah satu partai daripada koalisi perubahan itu kecantol pindah koalisi gitu kan, artinya bisa gagal kan pencalonannya Anies Baswedan itu. Sepertinya itu kayaknya mungkin ya ada upaya-upaya ke situ kalau saya pikir gitu kan. Dan terakhir kita lihat kan Prabowo Subianto juga mengadakan pertemuan dengan Presiden SBY, walaupun kemudian setelah itu nggak ada keterangan konferensi persnya pos ketemu dengan Presiden SBY, tapi kita lihat di situ memang berupaya untuk membangun komunikasi politik juga dengan Partai Demokrat gitu kan. Artinya memang segala sesuatu masih bisa terjadi ke depannya gitu kan. Yang jelas memang Prabowo Subianto ini menjadi kayaknya mepet ya, persaingannya memang ketat dan jadi ancaman kalau maju, dia memang rival yang berat untuk Ganjar Pranowo gitu kan, kalaupun nanti dia bisa lolos di putaran kedua gitu kan, karena memang dia udah berhasil merebut gitu kan, sedikit banyak memikat para relawan Joko Widodo yang kita juga nggak ngerti sampai sekarang kan berapa besar jumlah mereka, tapi yang kita tahu memang perannya sangat besar, salah satu peran dari Jokowi, relawan Jokowi yang memang ada di setiap kota di Indonesia gitu kan, kita nggak menafikan itu kan. Itu kalau kita lihat memang posisi Prabowo Subianto untuk saat ini juga posisinya lagi di atas angin ini kan, walaupun nanti perjalanannya juga panjang masih ini kan, sampai pendaftaran di bulan Oktober nanti gitu kan. Tapi yang jelas memang posisinya memang lagi di atas angin ya Prabowo Subianto kalau kita lihat. Kemudian di pihak koalisi perubahan pun lagi ada masalah kan, karena di situ memang ada salah satu tokoh ataupun kader dari Partai Nasdem yang kemudian menjadi tersangka daripada dugaan kasus korupsi gitu kan. Nah itu tentunya juga akan memukul ya, menurunkan elektabilitas dan popularitas dari Partai Nasdem sedikit banyaknya gitu kan, walaupun memang masih jadi tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan gitu kan. Nah ini perputarannya ya, tapi kalau kita lihat kemudian peluang Anies seperti apa, saya pikir Anies Baswedan peluangnya juga masih cukup besar di situ kan, peluangnya masih cukup besar kalau menurut saya, karena memang kita juga nggak ngerti suara limpahan daripada pemilih Partai Gerindra kemarin yang di Pilpres 2019 kemarin, sepertinya besar, kita nggak tahu seberapa besar, tapi sepertinya besar pemilih akar rumputnya yang kita tahu lah gitu kan, yang juga sebagian memang mendukung Anies Baswedan ketika Pilgub Gubernur Jakarta gitu kan, yang kemudian mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 gitu kan. Kayaknya profil mereka pendukung akar rumputnya itu sama, mirip gitu kan.
Yang kemarin juga yang jelas kemudian Partai Gerindra itu kan perolehannya nomor 2 ya, perolehan suaranya nomor 2 besar ya setelah PDI Perjuangan, dan kita nggak tahu itu seberapa besar kemudian yang nanti. Tentunya sebagian kemarin kan merasa kecewa gitu kan, merasa sakit hati gitu kan, karena ketika Prabowo Subianto menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang ya memang sebelumnya oposisi gitu kan, mereka juga merasa udah berjuang habis-habisan sampai kemudian juga ada korban jiwa gitu kan, gesekan yang sangat keras gitu kan. Malah kemudian Prabowo Subianto dengan alasan rekonsiliasi nasional bergabung dengan koalisi pemerintahan gitu kan. Apapun itu alasannya mungkin untuk sebagian bisa diterima, dan yang sebagian juga yang memang juga mungkin orang awam juga sepertinya pastinya juga nggak menerima gitu kan. Nah itu limpahnya seberapa besar kita nggak ngerti gitu kan. Jadi itu seperti sebuah apa ya, limpahnya kita nggak ngerti sebesar besar apa ini limpahnya kan. Kalau memang limpahnya besar bisa banjir suara kan Anies Baswedan ataupun juga Partai Nasdem gitu kan. Nah itu artinya memang kita juga nggak ngerti, ini masih tanda tanya gitu kan. Tapi saya yakin itu juga pastinya sangat besar sekali, dan pemilih itu nggak akan banyak berubah lah. Kalaupun nanti Partai Nasdem tuh ada masalah kasus korupsi itu kan, yang dugaan kasus korupsi, tapi kalau pemilih yang fanatik itu pemilihnya kan kayaknya tampaknya dulu militan juga, terus pemilihnya juga loyalitasnya tinggi, pastinya juga apapun mereka nggak akan berubah pilihannya. Untuk mencolok pindah ke posisi yang capres yang lain kayaknya nggak mungkin. Itu pemilih-pemilih yang memang mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta, kemudian yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin ya gitu kan. Artinya memang masih misterius, tapi saya rasa itu besar sekali gitu kan. Nah ini memang jadi tanda tanya gitu kan, apalagi sekarang yang dukung Anies Baswedan ini juga kan partai nasional ada 2 ya, partai yang konsepnya nasionalis, yaitu Demokrat dan juga Nasdem gitu kan, yang memang juga punya pemilih akar rumput tersendiri gitu kan. Yang artinya memang kalau kemudian yang lolos kemudian Anies Baswedan ketemu Ganjar Pranowo akan seru gitu kan. Tapi akan lain juga yang kalaupun juga ketemunya Prabowo Subianto juga akan seru gitu kan. Akan seru, dan ini memang walaupun memang selalu surveinya nomor 3, tapi juga tetap kayaknya memang peluangnya masih besar, karena memang di pihak posisinya pihak lawannya, yaitu di kubu yang didukung pemerintahan kan, ada 2 di situ, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga tampaknya ada pembelahan suara gitu kan. Justru ada 2 calonnya ini ada terbelah suaranya, dan sekarang pun udah mulai tampak gitu kan. Mulai tampak kalau di situ pasti mereka akan dikotomi, mereka akan terbelah suaranya. Nah itu sepertinya memang agak rumit gitu kan, kecuali memang calonnya cuma 2, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, tentunya ya nggak tentunya ya seru, tapi ya all president man gitu, orang-orang yang memang tampaknya memang mungkin masih ada upaya-upaya yang memang pendekatan ke partai pengusung Anies Baswedan gitu kan. Yang kalau itu kemudian sampai terjadi itu kan artinya memang bisa batal ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya juga percaya gitu terhadap konsistensi 3 partai pendukung pengusung Anies Baswedan akan tetap solid gitu kan, untuk tetap mendukung Anies Baswedan sampai pendaftaran nanti baca pres di Oktober ya, di bulan Oktober. Saya yakin sekali, dan saya berharap memang sepertinya juga nggak bakal seru gitu kalau nggak ada Anies Baswedan masuk di situ kan gitu kan. Dan saya sendiri sih terus terang juga salah satu simpatisan pendukung lah, berharap banyak gitu Anies Baswedan bisa sukses di 2024 nanti gitu kan. Oke teman-teman, kayaknya obrolan kita malam hari ini sekedar ini aja. Ini sekedar obrolan malam gitu kan, analisa. Kalau teman-teman punya analisa yang berbeda dengan saya, silahkan komen-komen di bawah gitu kan, untuk mempererat perkawanan persahabatan kita di channel saya ini. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.